Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrilia Rahayu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan syair-syair Imam Syafi'i. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan syair dari Imam Syafi'i yang berjudul Fi Madhis Safar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fil muqami bi aqlin wa di adabi min rahatin fadail autana wa qtarbi. Safirun tajid iwadon aman tufarikuhu wangsop fa inna ladaida aishi fi nasobi. Inni ra'aitu wukufa al-ma'i yusiduhu insala toba wa lam yajri lam yatibi wal astu laula firaku gobi maftarosat wasahmu laula firaku kausi lam yusibi wasamsu lau waqafat fil fulki daimatan lamal lahan nasu min udmin wa min arabi wa tabrukat tubri mulkofi amakinihi wal udu fi ardihi nau'un minal khotobi. Jadi tadi saya sudah membacakan syairnya, kemudian saya akan menjelaskan syair tersebut. Tadi ada 6 bait syair, saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk bait yang pertama, mafil muqami lidi aqlin wadi adabi min rahatin fadail autona waqtaribi. Artinya, tidak ada kebaikan dalam menetap bagi orang berakal dan beradab dalam kenyamanan, maka tinggalkanlah kampung halaman dan merantaulah. Makna syair tersebut, hidup yang nyaman tidak selalu menjadi tempat yang ideal bagi orang yang berakal dan beradab. Justru ketenangan tanpa tantangan akan membuat seseorang lalai dan tidak akan berkembang. Oleh karena itu, meninggalkan kampung halaman dan merantau menjadi anjuran agar seseorang dapat belajar, tumbuh, dan memperluas wawasan hidupnya. Bait yang kedua, safirun tajid iwadon amman tufariku mangsop fa inna ladidal aishi fi nasobi. Artinya, merantaulah, niscaya engkau akan mendapat ganti apa yang engkau tinggalkan. Bersungguh-sungguhlah, karena kenikmatan hidup tidak ada dalam keletihan. Makna syair tersebut, dengan melakukan perjalanan atau merantau, seseorang akan mendapatkan ganti dari apa yang ia tinggalkan, termasuk orang-orang yang ia cintai, baik keluarga, saudara, teman, sahabat, atau yang lainnya. Perjuangan dan kerja keras akan mendapatkan kehidupan yang lebih bermakna. Kesusahan dalam perjalanan menjadi ladang pelajaran dan pengalaman yang tidak ternilai. Bait yang ketiga, ini ra'aitu wukufal ma'i yusiduhu insala toba wa illam yajri lam yatibi. Artinya, aku melihat bahwa air yang diam akan rusak, sedangkan jika mengalir, ia akan tetap jernih dan segar. Air yang mengenang dan tidak mengalir akan menjadi rusak dan keruh. Namun, jika air terus mengalir, ia akan tetap jernih dan menyegarkan. Begitu pula manusia, jika ia tidak bergerak, tidak menuntut ilmu, tidak berubah, maka ia akan membusuk dalam stagnasi. Hidup harus bergerak, berusaha, dan terus mengalir agar tetap hidup dan bermanfaat. Untuk bait yang keempat, wal astu laula firaqul gobi maftarosat.
wasahmu laula firaku kausi lam yusibi. Artinya, singa tidak akan memangsa jika tidak meninggalkan hutan. Anak panah tidak akan tepat sasaran jika tidak meninggalkan busurnya. Makna dari bait keempat yaitu singa tidak akan bisa memangsa jika tetap terus menetap di dalam hutan. Yang artinya dia diam saja, tidak kemana-mana. Dan anak panah tidak akan mengenai sasaran jika tidak meninggalkan busurnya, yang berarti dilepas. Artinya, keberhasilan seringkali menuntut keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Keberanian untuk berpisah dari tempat asal adalah awal pencapaian besar. Selanjutnya bait kelima. Wasam sulau waqafat fil fulki daimatan. Lamal lahan nasu min ujmin wa min arabi. Artinya, jika matahari diam saja di langit tanpa bergerak, maka semua manusia, baik Arab maupun non-Arab, akan bosan padanya. Muslim atau non-Muslim. Makna dari syair tersebut, matahari jika terus-menerus diam di tempat dan tidak bergerak di orbitnya akan membuat manusia bosan. Begitu juga dalam hidup. Kebosanan dan kejenuhan bisa muncul jika tidak ada perubahan dan dinamika. Pergerakan menjadikan hidup lebih berwarna dan bernilai. Selanjutnya syair yang keenam. Batib rukatubari mulqa fi amakinihi wal udu fi ardihi nau'un minal khotobi. Artinya, emas akan tampak seperti debu saat masih terpendam di tanahnya, dan kayu gaharu di tempat tumbuhnya hanya dianggap sebagai kayu biasa. Makna syairnya, emas jika berada di dalam tanah tidak bernilai dan tak dikenal. Begitu juga kayu gaharu di tempat tumbuhnya hanya dianggap biasa. Namun keduanya jika dipindahkan dan dimanfaatkan, nilainya menjadi sangat tinggi. Ingin mewujudkan bahwa potensi seseorang tidak akan terlihat selama ia belum keluar dari tempat asal dan menambahkan diri melalui perjuangan dan usaha. Setelah saya menjelaskan makna syair-syair tersebut, dalam syair-syair tersebut juga terdapat pesan yang mungkin bisa dijadikan pedoman hidup depannya. Di antaranya yaitu keberanian merantau, dinamika hidup, potensi yang terungkap, dan perjuangan adalah kunci. Keberanian merantau. Orang yang berakal dan beradab tidak akan berdiam diri, karena bagi mereka tidak diam. Mereka butuh tenang, tapi ada tantangan. Meskipun mereka rela meninggalkan orang-orang yang mereka cintai, karena percaya bahwa apa yang dia tinggalkan akan mendapat ganti dengan apa? Dengan ilmu, pengalaman, atau hubungan baru. Dengan merantau, seorang juga bisa belajar dari keberagaman yang ada di lingkungannya dan bisa menguji kemandirian. Yang kedua yaitu dinamika hidup. Dinamika hidup dianalogikan seperti halnya air yang mengalir dengan air yang diam. Air yang mengalir itu akan terus mengalir mengikuti arusnya, tapi air yang diam itu akan tergenang saja di tempatnya dan akan menjadi keruh. Sama halnya dengan hidup. Hidup itu kadang kita ada di atas, kadang ada di bawah, kadang kita senang, sedih, kadang kita bahagia, kadang capek, bosan, lelah. Tapi dengan itu semua, itu akan menjadikan hidup kita lebih bermakna dan berwarna. Yang ketiga, potensi yang terungkap. Emas dan kayu gaharu
yang awalnya tidak bernilai jika di tempatnya akan menjadi berharga ketika dipindahkan. Hal ini sama halnya dengan bakat terpendam. Banyak orang yang tidak menyadari potensinya, bakatnya, karena hal itu belum digali atau belum diasah, belum juga diuji skillnya. Lalu bagaimana kita menggali bakat kita tersebut? Dengan apa? Dengan cara yang apa? Dengan cara mencari lingkungan yang baru dan peran yang baru. Bahwasanya seseorang itu butuh mentor, butuh tantangan, butuh pengalaman, butuh belajar. Untuk apa? Untuk kita berkembang agar menjadi yang lebih baik lagi. Yang keempat yaitu perjuangan sebagai kunci. Syair ini menegaskan bahwa kenikmatan hidup justru ada dalam keletihan dan perjuangan, bukan dalam kemalasan. Karena bahwasanya orang yang malas itu tidak akan capek dan lelah. Dia mungkin akan merasa bosan. Hal ini sama aja dengan proses menuju hasil. Dalam proses kita juga mendapatkan begitu banyak kesulitan ataupun tantangan hidup. Kesulitannya itu bisa berupa kita difitnah atau kita dijahatin sama orang. Dan dalam proses itu juga banyak kegagalan. Tapi gagal itu bukan berarti kita tidak bisa. Karena bahwasanya kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Nah, maka dari itu proses yang sulit, proses yang tidak mudah akan mencapai hasil yang sempurna. Oke, itu tadi syair yang saya bacakan, makna yang saya jelaskan, begitupun dengan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Untuk closing statement-nya, kemuliaan hidup diraih bukan dengan berdiam, tetapi dengan bergerak, berani berubah, dan menempa diri dalam kesulitan. Ilmu itu bukan hanya dihafal, tetapi dia yang memberi manfaat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.